Siap kah semuanya? Udah on camkan teman-teman guys, biar kita mulai. Ini teman kita yang namanya Muhammad juga belum. Oh, Ata. Mulai aja kah? Mulai kan? 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Jadi kami di sini untuk mempresentasikan proyek Kalkulus 2 kami dari kelas Kalkulus 2Y. Berikut adalah nama-nama kelompok dari proyek Kalkulus 2 ini. Untuk our team members kami di kelompok ini ada Baik, perkenalkan nama saya Nadia Zulda Haryanto dengan NIM 17231028 dari Ilmu Aktuaria Angkatan 2023. Perkenalkan, saya Firni Fauzia Ramadini dengan NIM 10231038 dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 23. Perkenalkan, saya Desi Nurbian, NIM 16231017 dari Program Studi Statistika Angkatan 2023. Perkenalkan, saya Federico Abriansyah Kasan, NIM 16231022 dari Program Studi Statistika Angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Intan Septintianingsih dengan NIM 16231026 dari Program Studi Statistika Angkatan 2023. Perkenalkan, saya Muhammad Atayar Qadarussalam dengan NIM 16231035 dari Statistika Angkatan 23. Perkenalkan, saya Muhammad Negara dengan NIM 531029 dari Arsitektur 23. Saya Muhammad Firzi Zakari dari Arsitektur 2023. Saya Imron Desafar Zaini dengan NIM 15231025 dari Prodi Arsitektur 23. Selanjutnya, lanjut. Jadi pada proyek 3 kali ini, di proyek Kalkulus ini kita akan membahas soal mengenai investasi. Jadi soal yang akan kami bahas yaitu mengenai investasi dengan soal seperti berikut. Suatu nilai sekarang present value dengan investasi VT dan dibungkam dengan laju R per tahun setelah T tahun akan bernilai dengan rumus seperti begini. PF sama dengan integral dari 0 sampai T, di mana FT dipangkat minus RT dari DT. Dari situ, lihat bahwa seorang investor mencoba untuk memilih antara dua buah jenis investasi dalam satuan dolar. Investasi pertama itu memerlukan biaya sebesar $1 dan diperkirakan menghasilkan pendapatan kontinu dengan laju F1T sama dengan 3.000 pangkat 0,3 dolar per tahun. Investasi kedua itu memerlukan biaya 4 dan diperkirakan menghasilkan pendapatan konstan F2T sama dengan 4.000 dolar per tahun. Baik, soal selanjutnya, soal yang pertama yakni jika suku bunga tahunan yang berlaku tetap pada 5% dan dibungakan secara terus-menerus atau kontinu selama 5 tahun ke depan, investasi manakah yang lebih baik selama periode waktu ini? Sebelum kita menjawabnya, diketahui bahwa fungsi nilai sekarang atau PV atau present value adalah integral dengan batas bawah adalah 0 dan batas atas adalah T, FT sama dengan FT E pangkat minus RT DT, di mana investasi 1 biaya awalnya adalah $1.000 dengan fungsi pendapatannya atau F1T sama dengan 3.000 pangkat 3.000 pangkat 0,03T. Selanjutnya investasi kedua yakni biaya awalnya
$10.000 dengan fungsi pendapatan F2T sama dengan 4.000. Selanjutnya diketahui bahwa laju diskonto atau fungsi bunga yang disimbolkan dengan R adalah 0,05 dan periode atau T selama 5 tahun. Selanjutnya yaitu hitung PV untuk masing-masing investasi. Untuk PV investasi 1 yaitu integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 5, 3000 Euler pangkat 0,03 T Euler pangkat min 0,05 T dt. PV 1 sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 5, 3000 Euler pangkat min 0,02 T dt. PV1 sama dengan 3000 dengan batas bawah 0 dan batas atas 5, Euler pangkat min 0,02 T dt. PV1 sama dengan 3000 min 1 per 0,02 Euler pangkat min 0,02 T. Batas bawah 0 dan batas atas 5 sama dengan 3000 dikali min 1 per 0,02 dikali Euler pangkat min 0,1 dikurang 1. Euler pangkat 0,1 itu 0,904837. PV1-nya jadi 3000 dikali min 1 per 0,02 dikali 0,904837 min 1. PV1-nya 3000 dikali 5 dikali 0,904837 dikurang 1 sama dengan 15.000 dikali 0,095163 sama dengan 1,427,45. Lalu untuk PV investasi 2 yaitu PV2 sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 5, 4000 Euler pangkat min 0,05 T dt sama dengan 4000 integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 5 Euler pangkat min 0,05 T dt. PV2 sama dengan 4000 dikali min 1 per 0,05 Euler pangkat min 0,05 T dengan batas bawah 0 dan batas atas 5 sama dengan 4000 dikali min 1 per 0,05 Euler pangkat min 0,25 min 1. Euler pangkat min 0,25 itu 0,778801. PV2-nya jadi 4000 dikali 20 dikali 1 min 0,778801 sehingga PV2-nya itu 8000 dikali 0 dikali 22 1199 sama dengan 17,695,92. Baik, selanjutnya untuk analisa dan kesimpulan, untuk PV1 PV investasi 1 itu sebesar $1.427,45 dengan biaya awal sebesar $1.000 dengan memiliki keuntungan $420,45 dan PV investasi 2-nya itu sebesar $17.695,92 dengan biaya awal sebesar $4.000 memiliki keuntungan $13.695,92 sehingga investasi yang lebih baik adalah investasi 2 karena memberikan nilai sekarang atau present value dan keuntungan yang jauh lebih besar. Selanjutnya untuk soal nomor 2, bagaimana strategi bagi investasi yang tidak lebih baik agar bisa mengalahkan investasi yang lebih baik? Jelaskan beberapa kemungkinan yang mungkin. Diketahui berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya, investasi kedua F2T sama dengan 4.000 dengan PV $17.695,92
lebih baik jika dibandingkan dengan investasi pertama F1T sama dengan 3.000 E pangkat 0,03 T dengan PV 1.427,45 dolar. Jadi kita perlu strategi agar investasi pertama F1T bisa mengalahkan investasi kedua berdasarkan perhitungan sebelumnya. Rumus dasar PV yaitu integral 0 sampai T FT E pangkat RT DT, di mana R sama dengan 0,05 yaitu laju bunga 5% per tahun dan T sama dengan 5 tahun yaitu waktu investasi awal, dan terakhir FT adalah aliran investasi per tahun. Nah, di sini kita mencari tingkat nilai awal dan laju pertumbuhannya. Dan yang pertama itu ubah F1T sama dengan 300 E pangkat 0,03 T menjadi F1T sama dengan 4000 E 0,03 T. Kemudian hitung present value barunya yaitu PV1 sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas itu 5, 4000 E pangkat 0,04 T E pangkat min 0,05 T dt sama dengan integral 0 dengan batas bawah 0 dan batas atas itu 5, 4000 E pangkat 0,01 T dt. Integral E min 0,01 T dt sama dengan min 100 E min 0 pangkat min 0,01 T dengan batas dari 0 sampai 5. PV1-nya sama dengan 4000 min 100 E pangkat min 0,05 yang dimana batas bawahnya itu 0 dan batas atasnya itu 5 sama dengan 4000 min 100 E min pangkat min 0,05 ditambah dengan 100 yang dimana E min pangkat min 0,05 sama dengan 0,9512 min 100 dikali 0,9512 sama dengan min 95,12. Min 95,12 ditambah 100 sama dengan 4,88. Jadi PV1-nya itu sama dengan 400 dikali 4,88 sama dengan $19.520, yaitu melebihi nilai $17.696. Selanjutnya untuk soal 2 kombinasi investasi. Pertama, gabungkan F11 sama dengan 3.500 E pangkat 0,04 T dengan tambahan konstan. Misalnya FT sama dengan 3.500 E pangkat 0,04 T ditambah 500. Menjadi PV1 sama dengan integral dari 0 sampai 5, 3.500 E pangkat 0,04 T ditambah 500 dikali E pangkat min 0,05 dt. Selanjutnya, pisahkan integralnya menjadi PV1 sama dengan integral dari 0 sampai 5 dari 3.500 E pangkat 0,04 dt ditambah integral dari 0 sampai 5.500 E pangkat min 0,05 dt. Selanjutnya pertama 3.500 dikali 4,88 sama dengan 17.080 dari E pangkat min 0,01 T seperti sebelumnya. Kedua, 500 dikalikan kurung siku min 20 E pangkat min 0,05 T dari 0 hingga 5 sama dengan 500 dikali min 20 E pangkat min 0,25 plus 20. Lalu untuk nilai E pangkat min 0,25 sama dengan 0,7788. Min 20 dikali 0,7788 sama dengan min 15.576. Min 15.576 plus 20 sama dengan 4,424. Selanjutnya 500 dikali 4,424 sama dengan 2,212. Jadi total PV1 sama dengan 17.080 ditambah
$2.212 sama dengan $19.292, melebihi $17.696. Selanjutnya, perpanjangan waktu investasi. Jika T sama dengan 6 tahun dengan F1T sama dengan 3000 E pangkat 0,03 T. Setelah itu PV1 sama dengan integral 0 sampai 6 dari 3000 E pangkat 0,03 T. E sama dengan minus 0,5 dt sama dengan integral dari 0 sampai 6 dari 3000 E pangkat minus 0,02 T dt. Setelah itu integral E minus 0,02 T dt sama dengan minus 50 E pangkat minus 0,02 T. Batas dari 0 sampai 6 PV1 sama dengan 3000 buka kurung minus 50 buka kurung minus 20 E pangkat minus 0,5 T tutup kurung dari 0 sampai 5 tutup kurung dari 0 sampai 6 sama dengan 3000 buka kurung minus 50 E pangkat minus 0, pangkat minus 0,12 ditambah 50 tutup kurung. E sama dengan minus 0,12 sama dengan 0,8869. Setelah itu minus 50 kali 0,8869 sama dengan 44.345. Minus 44.345 ditambah 50 sama dengan 5.655. Setelah itu PB1 sama dengan 3.000 dikali 5.665. Hasil akhirnya $16.965. Jadi berdasarkan soal yang udah ada, diperoleh kesimpulan bahwa strategi untuk investasi pertama agar mengalahkan investasi kedua diantaranya yaitu yang pertamanya perlu peningkatan nilai awal dan laju pertumbuhan. Misalnya diubah F1T itu menjadi 4.000 ILOR pangkat 0,4 T sehingga PV-nya itu menjadi $19.530. Itu menjadi lebih besar dari $17.695. Nah, yang kedua itu perlunya perpanjangan waktu investasi di atas 5 tahun. Hal ini untuk meningkatkan PV-nya yang lebih lanjut. Dan yang terakhir yaitu mengkombinasikan investasi pertama dan dengan aliran yang konstan untuk diverifikasi. Selanjutnya nomor 3, jika suku bunga tahunan yang berlaku tetap sama seperti soal pada nomor 1, namun untuk investasi jangka waktu yang tidak terbatas, investasi manakah yang lebih baik? Diketahui bahwa A nilai sekarang PV sama dengan integral dari 0 sampai T, FTE pangkat minus RT dt, B suku bunga tahunan R sama dengan 0,05, C durasi sama dengan 5 tahun. Investasi 1, biaya awal $1.000, fungsi pendapatan F1T sama dengan 3.000 E dikali 3.000 E pangkat 0,03 T, investasi 2 biaya awal sama dengan $4.000, fungsi pendapatan F2T sama dengan 4.000 konstan. Oke, berikutnya untuk menghitung berikutnya hitung limit PV sebagai T hingga. Jadi itu tuh untuk melihat seberapa besar nilai PV sekarang dan itu untuk melihat dari dua investasi kalau waktunya nggak terbatas atau selamanya. Jadi kita hitung dari integral 0. Jadi untuk investasi pertama fungsi pendapatannya naik secara eksponensial. Jadi F1T sama dengan 3.000 E pangkat 0,03 T. Dan dari rumus PV itu jadi PV1 sama dengan lambda N hingga 3.000 E pangkat 0,03 dikurang R dalam kurung pangkat T. Ya, maka dt. Supaya integralnya bisa dihitung, maka 0,03 dikurang R itu lebih dari kurang dari 0 sama dengan R kurang lebih dari 0,03. Jadi kalau kita pakai rumus
suku bunganya atau R itu hasilnya 5. Jadi PV 1 lambda 0 T hingga 3000 E min 0,02 DT. Jadi DT sama dengan 3000 per 0,2 dan dihasilkan 1.500. Karena biaya awalnya 1.000, maka net return-nya 1.500 dikurang 1.000 yang hasilnya 1.000 149.000. Untuk investasi kedua, pendapatannya tetap di untuk yang kedua dia pendapatannya F2T sama dengan 4.000. Jadi ya 4.000. Jadi rumusnya PV2 sama dengan lambda 0 hingga 4.000 E pangkat min 0,05 T DT. Jadi DT-nya sama dengan 4.000 dibagi 0,05 sama dengan 60.000 dan awalnya 4.000. Jadi biaya net return-nya 80 dikurang 80.000 dikurang 4.000 yang dimana hasilnya $76.000. Dan kesimpulannya sehingga investasi pertama jauh lebih baik untuk jangka panjang karena pendapatannya eksponensial meskipun bunganya cuma 5%. Oke, jadi itu adalah hasil pemaparan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, nama budaya, dan salam kebajikan. Terima kasih.